Halo teman-teman, aku Wido. Di sini aku akan menceritakan behind the scenes dari pembuatan buku Akuntansi itu Menyenangkan, Belajar dari Bisnis Sasha. Let's go. Nah, pertama kita kenalan dulu nih sama penulis-penulis dari buku ini. Ada 4, ada Kak Ari, Kak Valen, Wido, saya sendiri, dan juga Kania. Nah, kami berempat merupakan mahasiswa doktoral ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kita kenalan satu-satu ya. Penulis pertama adalah Kak Ari Rahayu Haryani, yang selain sebagai mahasiswa juga suka menulis hal-hal terkait akuntansi di blog pribadinya. Penulis kedua, Kak Valentina Tohang, yang selain sebagai mahasiswa doktoral, juga merupakan dosen tetap di International Accounting and Finance Program School of Accounting, BINUS University. Yang ketiga, aku nih, Widowati Dian Permatasari, yang selain sebagai mahasiswa, juga merupakan dosen tetap di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Last but not least, ada Kak Destriana Wirya Kurnia Utami, atau biasa dipanggil Kania, yang selain sebagai mahasiswa juga berprofesi sebagai auditor internal di BRIN. Buku ini juga diarahkan oleh Ibu Yulianti Abbas dan Bapak Edward Tanujaya. Proses pembuatan dari buku ini dimulai pada bulan Mei 2022 ketika kami mengajukan proposal penulisan buku untuk mendapatkan FEB UI Grant dalam skema pengabdian masyarakat. Sebulan kemudian diumumkan bahwa proposal ini lolos untuk mendapatkan grant atau hibah tadi. Jadi mulailah perjalanan para penulis untuk membuat buku Akuntansi itu Menyenangkan, Belajar dari Bisnis Sasha. Nah, pada mulanya, para penulis berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan buku ini. Dan kami sesuaikan juga dengan timeline dari grant yang diberikan oleh UI. Seperti contoh di sini. Jadi kami di bagian sisi paling kiri itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan seperti membuat alur cerita, membahas item akuntansi dari tiap-tiap chapter, membahas pembagian tugas yang kami rencanakan untuk selesai pada bulan Juli. Kemudian pada bulan Agustus dan September itu proses penulisan dari buku ini. Dan tentu saja tiap minggu kami rutin melakukan meeting untuk memeriksa progres dari satu sama lain. Kemudian di bulan Oktober kami mulai mengcompile atau menyatukan cerita-cerita yang sudah kami buat dan mengintegrasikannya dalam satu alur cerita yang runtut dan mudah dipahami. Kemudian melakukan revisi juga apabila dibutuhkan dan pada bulan November kami meng-hire illustrator dan juga editor untuk mempercantik dan menyempurnakan penulisan buku ini. Nah, di awal-awal bulan Juli kami pun berdiskusi untuk membangun arah dan alur cerita dari buku ini. Tentu saja yang pertama yang kami bahas adalah tokoh dan juga bisnis yang akan kami gunakan. Nah, kami membuat eh, bisnis yang mudah, yaitu bisnis slime dengan tokoh utama seorang siswi SMA bernama Sasha. Tokoh dan jenis ini dipilih karena sangat familiar dan dapat membuat pembaca itu nanti memahami metode-metode akuntansi dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Nah, di tabel ini kami membuat kronologi rangkaian cerita yang akan kami susun. Jadi ada tanggalnya dan juga ada cerita atau alurnya apa nih yang akan diceritakan. Nah, selain membuat tabel tadi, kami juga membuat beberapa file Excel agar angka-angka akuntansi dalam setiap bab itu bisa saling berkesinambungan. Nah, contohnya ini nih, Excel transaksi.
Nah, Excel ini nantinya akan menjadi acuan penulis dalam menuliskan babnya masing-masing. Dapat dilihat nih, misalnya di kolom A, itu ada beberapa akun-akun nih, seperti misalnya kas, persediaan, liabilitas ekuitas, laba kotor, dan lain-lain. Nah, masing-masing akun nih memiliki keterkaitan dengan transaksi pada tanggal-tanggal tertentu tuh di dua baris pertama dan juga sejumlah nominal uang yang sudah ditentukan oleh penulis. Nah, selain mencatat transaksi, kami juga membuat Excel khusus untuk menghitung cost of goods sold atau biasa disebut dengan HPP. Nah, cost of goods sold ini mencakup misalnya berapa banyak unit yang dibuat, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja, overhead, dan lain-lain. Nah, di sini terlihat penulis membuat catatan perhitungan COGS pada bisnis Sasha ini di tiap minggunya. Di bulan September ada 4 minggu ya. Nah, terakhir, di sini penulis juga membuat Excel perhitungan persediaan dan perlengkapan yang dimiliki oleh tokoh utama, si Sasha. Nah, di sini penulis membuat detail di masing-masing kolom ada bahan baku yang dimiliki oleh si Sasha untuk membuat slime ya. Jadi ada clear glue, white glue essence, pewarna, slime base, slime activator, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga nih di kolom C itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Aktivitas bisnis nih ya. Jadi misalnya ketika Sasha melakukan aktivitas pembelian bahan baku, berarti jumlah persediaan Sasha akan meningkat. Sebaliknya, ketika Sasha membuat slime, maka bahan baku yang dimilikinya akan berkurang dan begitu seterusnya. Next, nah ini ada teaser nih sekilas terkait dengan buku ini. Nah, cerita dimulai dari gimana sih kok Sasha, seorang siswi SMA bisa mendapatkan ide untuk berbisnis slime? Jadi ceritanya diawali dari ketika libur sekolah, Sasha ini iseng-iseng scrolling TikTok dan menemukan video orang-orang bermain dengan slime. Sasha jadi pengen banget nih beli slime yang lucu-lucu seperti yang ada di TikTok. Tapi ternyata yang jual slime-slime tersebut adanya di luar negeri, yang mana ongkirnya pasti mahal dan pengirimannya kemungkinan akan lama. Sehingga Sasha diberi ide oleh ibunya untuk coba membuat sendiri, DIY nih, membuat sendiri di rumah. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya jadi slime buatan Sasha sendiri. Karena saking bahagianya, Sasha langsung post di sosial medianya. Ternyata respon teman-temannya sangat positif. Bahkan banyak yang ingin sekali membeli slime Sasha itu. Jadilah Sasha memiliki ide bisnis untuk membuat usaha slime. Nah, selanjutnya buku ini menceritakan proses step by step secara sederhana bagaimana Sasha melakukan aktivitas bisnisnya beserta pencatatan di setiap aktivitas tersebut. Proses pencatatan itu menggunakan metode akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami bahkan oleh pelajar di tingkat SMA. Nah, proses ini dimulai dari penentuan pendanaan dari usaha slime Sasha ini. Misalnya, apakah pendanaan ini menggunakan modal atau investasi dari diri sendiri atau menggunakan hutang? Dan apa pertimbangan penentuan mau menggunakan modal sendiri atau menggunakan hutang? Dan juga bagaimana pencatatannya itu semua dibahas secara ringkas dan menarik di buku ini. Penjelasan sederhana dari aktivitas bisnis Sasha itu nantinya juga akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang sebenarnya juga sudah dipelajari di sekolah. Seperti persamaan ini nih, nilai sisi kiri sama dengan nilai sisi kanan. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Pernah dengar kan? Nah, penjelasan selengkapnya tentu ada di buku Akuntansi Itu Menyenangkan, Belajar dari Bisnis Sasha.
Nah, tenang aja nih teman-teman gak akan bosen baca buku ini karena gak seperti buku akuntansi pada umumnya. Buku ini dibuat dengan bahasa yang sangat sederhana plus diberi ilustrasi yang sangat menarik. Sehingga para penulis berharap pembaca bisa mencoba langsung apa yang sudah dijelaskan dalam buku ini. Jadi nanti akan ada tabel-tabel yang bisa langsung diisi oleh teman-teman sehingga membaca dan langsung praktik. Nah, seru kan ya, kebayang gitu serunya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung dapatkan bukunya. Sekian behind the scene dari buku ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.